Dan kemudian kita meminta kepada Allah agar amal-amal yang terbaik yang kita lakukan adalah di penghujungnya. Ini diantara anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian dalam riwayat yang lain berapa? Arba'una sanah. Dalam riwayat yang lain itu 40 tahun. Jadi 40 tahun itu termasuk orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan usia panjang. Makanya ahlul Madinah kanu idza balagha ahaduhum arba'ina sanah tafarraha lil ibadah. Kebiasaan orang-orang penduduk Madinah kalau sudah sampai 40 tahun maka mereka akan lebih banyak mengkhususkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penduduk Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menyebut dia sebagai hadimal ladzat, yang menghancurkan segala kenikmatan. Nikmat makanan, nikmat popularitas, nikmat kekuasaan, nikmat harta, hancur semuanya. Apalah yang mengalir untuk mereka saudara-saudara kita yang sudah berpindah ke alam barzah. Ya Rasulullah, ummi matat, emakku meninggal. Afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq. Alhamdulillah Yayasan Tabung Wakaf Umat memfasilitasi. Mari kita bersedekah untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum keluarga sahabat. Sedekah beras. Setiap bulan kita salurkan ke fakir miskin du'afa. Transfer ke Bank Rio Kepri Syariah. Nomornya 82021 66662. BNI Syariah BSI 1010 9 6-nya 5 kali. 66666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini. Pastikan sampai 0852 6541 6060. Berkah selalu. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaq tafa'amdaita, yang kau sedekahkan. Itulah yang menjadi amal jariah mengalir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna bifitratil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qad qala ta'ala fi kitabihil karim huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat fardu subuh yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali Allah jumpakan kita dengan sayyidul ayyam, penghulu dari segala hari, yaitu hari Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa melakukan ketaatan kepadanya sampai nanti nyawa terpisah dengan raga. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah kumpulkan kita dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya akan membacakan babul hissi ala isdiyadi minal khairi fi awakhiril umar. Bab terkait dengan anjuran untuk menambah kebaikan di akhir-akhir usia. Jadi di akhir-akhir usia bagaimana kemudian kita menambah kebaikan, karena kebaikan yang bertambah di akhir usia itulah yang kemudian disebut dengan berkah. Jadi kalau akhir usia bukan kebaikan yang bertambah, berarti tidak berkah usianya.
Maka berkahnya usia, di akhir-akhir usia bagaimana kemudian kita menambah kebaikan. Di dalam bab ini pertama Imam Nawawi mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat yang ke-37, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami akan berbuat baik selain amal yang sudah kami lakukan. Ini adalah permintaan penduduk neraka kepada Allah Subhanahu wa taala, atau lobby penduduk neraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka minta agar dikeluarkan dari dalam neraka, kembali lagi hidup ke dunia untuk melakukan amal baik selain perbuatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Lalu ketika ini menjadi permohonan penduduk neraka, Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Kata Allah, bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur panjang? Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau orang minta kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala saat dia sudah berada di dalam neraka, saat dia sudah berada di alam barzakh, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, bukankah telah kami beri kepada kalian usia panjang? Maka usia panjang ini maknanya ada anjuran bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, bagaimana kemudian yang bersangkutan menambah kebaikan. Lalu kemudian terkait dengan usia panjang ini berapa? Para ulama tafsir berbeda pendapat. Di antaranya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an memaknai kalimat usia panjang itu sittina sanah. Di antaranya adalah usia 60 tahun. Kenapa usia 60 tahun? Karena ini berpegang dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Kata Rasulullah, umur umatku itu berkisar 60 sampai 70. 60 sampai 69 tahun, 70 sampai 79 tahun. Itu orang yang kemudian disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan usia panjang. Lalu kemudian usia panjang ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan agar usia panjang itu Allah menambah kebaikan di dalam diri kita. Di antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Allahumma ij'al khaira umri akhirih. Ya Allah, jadikan usia terbaik kami pada akhirnya. Jadi minta pada akhir dari usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, minta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik. Lalu kemudian setelah itu apa? Wa khaira amali khawatimah, dan kemudian meminta kepada Allah amal yang paling baik itu adalah di penghujungnya. Maka kalau amal yang paling baik adalah di penghujung dari usia yang Allah berikan kepada kita, dan meminta kepada Allah agar di penghujung usia Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan, maknanya kita berusaha untuk mengikuti perintah Allah dan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak kebaikan di akhir usia. Maka orang yang Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya lalu kemudian tidak menambah kebaikan, lalu tak punya kesempatan untuk menambah kebaikan setelahnya lagi. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan yang bersangkutan hidup, lalu kemudian menikmati waktu kecilnya, masih ada kesempatan untuk kemudian menikmati waktu mudanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan untuk menikmati waktu mudanya, masih ada kemungkinan berjumpa dengan waktu matangnya. Ketika Allah berikan kesempatan jumpa dengan waktu matangnya, ada kesempatan untuk berjumpa dengan waktu tuanya. Setelah Allah berikan waktu tua, kira-kira masih ada waktu lagi setelah itu, Bapak Ibu? Kan tidak ada. Kalau kecil masih ada kemungkinan untuk menjadi muda. Kalau muda masih ada kemungkinan untuk kemudian menjadi matang, dewasa. Kalau sudah matang dan dewasa masih ada kesempatan untuk jumpa dengan waktu tua.
Kalau sudah tua Bapak Ibu, setelahnya apa kira-kira? Dan tak ada lagi. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kita usia panjang sampai di usia tua itu, lalu kemudian kita berminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terbaik dari usia yang Allah berikan kepada kita akhirnya, dan kemudian kita meminta kepada Allah agar amal-amal yang terbaik yang kita lakukan adalah di penghujungnya. Ini diantara anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini bukan pesan ini maknanya bukan kemudian saya mau berbuat baik kalaulah sudah tua saja. Kenapa? Karena ada anjuran untuk melakukan amal baik dan memperbanyaknya waktu tua. Jadi waktu muda taklah kemudian melakukan amal baik, nanti sajalah nunggu pensiun. Pertanyaannya, apakah usia kita sampai di usia tua? Nah, itu dia yang berbeda. Makanya kemudian para ulama juga berbeda menjelaskan tentang berapa lama Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia itu. Selain 60, itu ada pendapat yang mengatakan sama niyata asyar, sama niyata asyrota, 18 tahun. Jadi 18 tahun itu termasuk usia yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan panjang. Kenapa kemudian 18 tahun? Karena orang dicatat kebaikannya itu sejak masuk di usia balik. Jadi sejak masuk di usia balik, semua kebaikan dan keburukan akan menjadi catatan bagi orang yang melakukan itu sendiri. Lalu kemudian dalam riwayat yang lain berapa? Arba'una sanah. Dalam riwayat yang lain itu 40 tahun. Jadi 40 tahun itu termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan usia panjang. Makanya Ahlul Madinah kanu idza balagha ahaduhum arba'ina sanah tafarraha lil ibadah. Kebiasaan orang-orang penduduk Madinah, kalau sudah sampai 40 tahun, maka mereka akan lebih banyak mengkhususkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penduduk Madinah. Jadi meningkatkan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak untuk Allah kapan? Sejak umur 40 tahun. Maka Rasulullah ketika menjelang sampai umur 40 tahun itu, ketika melihat keadaan orang di sekitar Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uzlah itu mengasingkan diri, lalu kemudian berada di dalam gua untuk kemudian merenungkan keadaan. Kenapa? Karena ingin bahwa ketika sudah mulai masuk usia 40 itu menjadi orang-orang yang jumlah ibadahnya lebih banyak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini penduduk Madinah. Kalau penduduk Indonesia kira-kira Bapak Ibu kapan memulai lebih banyak ibadah kepada Allah? Di usia berapa biasanya? Kalau ditengok di masjid-masjid itu yang banyak sudah usia pensiun. Pensiun itu usia berapa Bapak Ibu? 60-an ya. 60-an baru kemudian menambah. Kalau penduduk Madinah dimulai dari kapan? Dimulai dari umur 40 tahunan. Maka memaknai kalimat ini satu diantaranya adalah ketika sudah Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya sampai kemudian usia 40 tahun. Lalu kemudian dalam riwayat yang lain yang dimaksud umur yang Allah Subhanahu wa taala panjangkan itu kapan? Al-bulugh, saat Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita usia baligh. Karena baligh itu orang Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada yang bersangkutan apakah akan mengisi buku catatan amal itu dengan kebaikan atau kemudian sebaliknya mengisi buku catatan amal itu dengan keburukan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan usia kita dengan usia yang bervariasi pada pagi hari ini, maka bagaimana di akhir dari usia yang kita tidak tahu kapan penghujungnya, kita berusaha untuk menambah kebaikan dan meminta kepada Allah. Akhir usia adalah akhir usia yang terbaik, amal di akhir usia adalah amal yang terbaik, sehingga menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalau kemudian kita tidak membekalinya, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jawaban ketika kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami akan melakukan amal baik selain amal yang sudah kami lakukan dahulu. Tapi ketika ini disampaikan oleh penduduk neraka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukankah sebelumnya telah kami berikan kepada kalian usia panjang? Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala, bukan panjang. Menjelang penghujung ayat ini kata Allah, wa ja'akumun nadhir,
dan telah datang kepada kalian siapa? An-Nadhir. Nadhir itu siapa? Orang yang memberikan peringatan. Siapa orang yang memberikan peringatan? Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ketika sudah diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul, di antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan memanggil orang-orang suku Quraisy. Ya ma'asyara Quraisy, kata Rasulullah, wahai orang-orang Quraisy. Saat kemudian mereka sudah berkumpul dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Lau akhbartukum, kalau seandainya aku memberikan kabar kepada kalian bahwa musuh akan datang waktu pagi atau musuh akan datang waktu sore, hal tu'minu nabi, apakah kalian percaya kepadaku?" Lalu kemudian kata orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, "Na'am, kami percaya kepadamu wahai Muhammad." Kenapa mereka percaya dengan Rasul? Karena Rasul sebelum umur 40 tahun itu sudah dikenal sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Maka percaya. Tapi ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Aku adalah Nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus untuk memberikan peringatan bahwa ada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat pedih, apakah kalian percaya?" Sebelum kemudian mereka menjawab, datanglah Abu Lahab yang mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad." Itulah yang kemudian Allah menurunkan surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Nah, itu diantara Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Lahab karena ucapan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab. Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza, hamba Uzza. Uzza itu salah satu nama berhala. Kan ada Latta, ada Uzza. Nah, itu yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy dahulu. Maka namanya itu adalah Abdul Uzza. Lalu kenapa kemudian panggilannya Abu Lahab? Abu Lahab ini dulu sejak kecil sudah dikenal sebagai orang yang wajahnya berseri-seri. Jadi Lahab itu maknanya kalau api itu bergejolak menjadi besar, kalau kemudian orang itu wajahnya berseri-seri. Siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab ini secara tampilan fisik baik, bagus. Kenapa? Karena wajahnya berseri-seri. Wajahnya berseri-seri. Betapa banyak orang yang berusaha untuk memperbaiki tampilan fisiknya, tapi kadang tidak menentukan sikapnya. Jadi fisiknya berusaha untuk menjadi berseri-seri. Kalau istilah sekarang apa Bapak Ibu? Glowing. Nah itu dia kan. Dia berusaha sedemikian rupa, tapi kemudian ternyata kadang tidak diimbangi dengan sikapnya yang juga baik. Siapa di antaranya? Abu Lahab. Maka kalau hanya memperbaiki tampilan fisik, lalu kemudian sikap tidak baik, berarti ada miripnya dengan Abu Lahab yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran. Maka seorang paman mengatakan kepada keponakannya, "Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad," gara-gara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa beliau adalah nadhir, orang yang Allah utus untuk memberikan peringatan. Lalu kemudian kita akan berkata, yang mendapatkan peringatan kan orang yang hidup satu masa dengan Rasulullah, dan kita yang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak satu masa. Berarti kami tidak mendapatkan peringatan, termasuk orang yang membela diri supaya selamat di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasul menyebutkan bahwa peringatan itu tidak berhenti sampai pada Rasulullah, sehingga beliau katakan al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Maka kalau kita tidak mendapatkan peringatan dari para nabi, pasti kita mendapatkan peringatan dari para ulama, yang peringatan dari para ulama itu adalah peringatan nabi yang kemudian menjadi peninggalan kita. Maka peringatan para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Peringatan yang kemudian diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan melalui karya-karya para ulama. Maka kalau karya-karya para ulama yang kemudian menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya peringatan itu juga sampai kepada kita. Kalau peringatan sampai kepada kita, maka ketika kita minta agar Allah kembalikan lagi kita hidup, Allah akan menjawab, bukankah ketika hidup kami telah memberikan kepada kalian usia panjang. Itu jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika Sayyidina Umar memanggil orang-orang Ansar.
Lalu kemudian di antara orang yang dia panggil yang juga hadir pada waktu itu adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Sayyidina Abdullah bin Abbas yang kemudian juga datang. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini kan satu di antara sahabat kecil yang dikenal juga merupakan orang yang ilmunya luar biasa, sehingga dia juga kemudian ikut datang. Saat kemudian mereka ikut datang, lalu kemudian saat berkumpul dia dekat Sayyidina Umar radhiyallahu an, lalu kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada mereka. Apa pertanyaan Sayyidina Umar? Madza taquluna fi qaulillahi azza wa jal idza jaa nasrullahi wal fath hatta akhiril ayah. Apa pendapat kalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu pertanyaan Sayyidina Umar. Maknanya Sayyidina Umar itu bertanya karena tidak paham dengan maksud dari surat An-Nasr. Bukan tidak paham dengan maknanya, tapi tidak paham dengan maksudnya. Kalau makna Sayyidina Umar paham. Bukankah kita melihat Sayyidina Umar itu masuk Islamnya hanya gara-gara membaca firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Thaha. Dia non muslim membaca surat Thaha yang itu dibaca oleh adiknya, lalu kemudian dia masuk Islam. Jadi masuk Islamnya itu gara-gara membaca Al-Qur'an. Kalau membaca Al-Quran berarti Sayyidina Umar kan pada waktu itu paham. Padahal dulu tak ada Quran terjemah. Jadi karena bahasa yang digunakan oleh orang-orang Quraisy adalah bahasa Arab, maka secara otomatis paling tidak ada yang dipahami dari apa yang kemudian dia baca. Lalu ketika turun surat An-Nasr, Sayyidina Umar tak paham maksudnya. Karena tak paham maksudnya, maka memanggillah sahabat-sahabat Ansor, dan termasuk yang datang pada waktu itu adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa pendapat kalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr? Lalu kemudian para sahabat menjawab, taqulu innallaha qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah datang pertolongan, wa futihat Makkah, lalu kemudian Makkah sudah ditaklukkan. Jadi ketika datang pertolongan, ditaklukkannya Makkah. Rasulullah kan diusir dari Makkah sehingga Rasulullah hijrah kemana? Ke Madinah. Lalu kemudian saat menjelang penaklukan Makkah, dan terjadilah penaklukan Makkah itu di bawah kuasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turunlah surat An-Nasr. Saat turun surat An-Nasr, kata para sahabat, surat An-Nasr ini membicarakan pertolongan Allah dan kemudian penaklukan Makkah. Lalu apa yang harus dilakukan kalau sudah dapat pertolongan, lalu kemudian mendapatkan kemenangan? Yang harus dilakukan adalah fasabbih bihamdillah wastaghfiruhu, mengucapkanlah tasbih untuk Allah Subhanahu wa taala dan memintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, li'annahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Jadi dipahami oleh sahabat-sahabat Ansor pada waktu itu bahwa ayat ini menganjurkan kepada umat Nabi Muhammad, termasuk Nabi Muhammad, setelah pertolongan Allah untuk apa? Untuk bertasbih, untuk kemudian beristighfar. Itu yang dipahami oleh sahabat karena tekstualnya menganjurkan untuk bertasbih lalu kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini masih diam. Lalu kemudian Sayyidina Umar ketika melihat Sayyidina Abdullah Abbas diam, Umar bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, bagaimana pula pendapatmu wahai Abdullah bin Abbas tentang surat An-Nasr ini? Menariknya, kenapa Sayyidina Abdullah bin Abbas waktu itu tidak menjawab? Karena banyak sahabat-sahabat senior. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas ini tidak menjawab. Setelah kemudian Sayyidina Umar minta kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas memberikan jawaban, apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, anna hadhihi surah, sesungguhnya surat An-Nasr ini na'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudkan adalah tentang Rasul. Bagaimana? Bahwa yang dimaksudkan annaha tadullu ala anna ajalahu qarib, bahwa surat ini membicarakan ajal Rasulullah itu sudah dekat. Itu yang dipahami oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maknanya bahwa usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lama lagi. Itu yang dipahami oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang surat An-Nasr. Kenapa? Pertolongan Allah sudah datang, penaklukan Makkah sudah terjadi, sudahlah selesai tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah selesai berarti usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak panjang lagi.
Lalu kemudian ketika dipahami oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan pemahaman yang luar biasa, maka kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu an ini mengapresiasi dengan pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lalu kemudian kata beliau, oh berarti kalau kemudian sudah datang pertolongan Allah, lalu kemudian Allah bantu untuk menaklukkan Makkah, berarti di akhir usia itu anjurannya untuk memperbanyak istighfar, untuk kemudian memperbanyak ucapan tasbih. Nah, ini diantara anjurannya. Jadi anjurannya kalau Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita, berarti anjuran untuk memperbanyak berbuat baik itu bagaimana? Ya dengan banyak-banyak mengucapkan tasbih, dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat istighfar. Kenapa? Karena Allah tolong kita untuk bisa melakukan kebaikan di akhir-akhir usia kita. Tanpa pertolongan Allah mustahil pagi hari ini kita duduk di rumah Allah. Tanpa pertolongan Allah tentu berat rasa hati untuk melangkah sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita duduk, yang membuat kita pergi untuk kemudian keluar dari rumah memenuhi panggilan Allah itu karena Allah yang memberikan pertolongan. Maka Rasulullah menyebutkan, mayuridillah bi khairan, orang yang Allah inginkan untuk menjadi tambah baik, istakmalah, Allah akan gunakan, Allah akan fungsikan orang tersebut. Waktu itu sahabat bertanya, qalu kaifasta'malah, Rasul bagaimana Allah menggunakan seseorang, memfungsikan seseorang? Beliau jawab, ayyuwaffiqahu bi amalin shalih qabla mautih, Allah akan tolong hamba tersebut untuk bisa melakukan amal baik sebelum nyawa terpisah dengan raga. Jadi sebelum meninggal Allah tolong untuk bisa melakukan amal baik. Maka kalau Allah tolong saat kita melakukan amal baik, di antara yang dianjurkan di penutup usia itu apa? Banyak-banyaklah bertasbih, banyak-banyaklah beristighfar. Nah itu dia. Maka Rasulullah sejak turun surat An-Nasr ini, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, ketika turun surat itu, kana yukatsiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi, yang Rasulullah banyak baca dalam saat posisi sujud, saat posisi rukuk dan sujud apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Jadi yang Rasulullah baca apa? Tasbih dan kemudian istighfar. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbanyak beliau baca. Kapan? Sejak turun surat An-Nasr. Memang secara tekstual ayat ini membicarakan pertolongan Allah, tapi kemudian secara perbuatan ternyata di akhir usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah Allah angkat menjadi nabi, yang sudah Allah jaga dari perbuatan dosa, tapi Rasulullah masih mengajarkan kepada umatnya di akhir-akhir usia itu banyak-banyaklah bertasbih, banyak-banyaklah kemudian beristighfar. Jadi kalau sudah semakin sepuh, banyak tasbih yang dia putar, nah itu jauh lebih baik lah dibanding kemudian tidak. Karena itu diantara yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang beliau lakukan di akhir-akhir usia beliau. Jadi banyak tasbihnya, lalu kemudian banyak istighfarnya. Maka wajar kalau tasbih itu menjadi amal yang kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, kalimatani khafifatani alal lisan. Ada dua kalimat yang ringan disebutkan oleh mulut, saqilatani fil mizan, tapi kemudian dua kalimat itu kalau nanti Allah masukkan ke dalam timbangan amal baik, maka dia akan memperberat timbangan amal baik itu. Habibatani ilar rahman, dua kalimat itu sangat dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat rahman. Kalau orang mengucapkan kalimat yang Allah suka dengan kalimat itu, tak mungkin Allah Subhanahu wa taala murka dengan yang bersangkutan. Maka kalimat itu adalah kalimat tasbih. Kalimat tasbih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Itu adalah kalimat tasbih di antara kalimat yang akan memperberat timbangan amal kebaikan. Kalimat istighfar itu juga luar biasa. Banyak yang kemudian kalau kita tengok penjelasan-penjelasan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaan kalimat istighfar. Nabi Adam melakukan salah. Lalu apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada Nabi Adam saat melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala? Kalimat istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang membuat Allah memberikan ampunan itu adalah ucapan istighfarnya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Makanya Rasulullah menyebutkan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan terima taubat. Taubat itu berarti permintaan ampun seorang hamba kepada Allah, itu disebut dengan istighfar. Maka
permintaan ampun itu masih tetap Allah buka. Istighfar itu tetap Allah Subhanahu wa taala terima kapan? Malam yugharghir, selagi nyawa belum sampai ke tenggorokan. Bapak Ibu udah pernah merasakan nyawa sampai tenggorokan? Kan belum pernah. Jadi mumpung belum sampai itu, maka kalimat istighfar kita punya potensi besar untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui kisah Sayyidina Umar dan kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas dan kemudian sahabat-sahabat yang lain ketika memahami surat An-Nasr, saat itu dipahami secara tekstual, tapi lebih dari itu yang dipahami oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, bahwa ayat ini membicarakan dekatnya ajal Rasul, sehingga kata Sayyidah Aisyah, setelah turun ayat ini yang Rasulullah banyak baca adalah ucapan tasbih dan ucapan istighfar yang langsung digabung menjadi satu dalam bacaan Rasulullah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Nah, itu diantara yang Rasulullah SAW banyak dibaca. Maka begitu juga kita, paling tidak ya kalau ini agak sulit kita membacanya, sebagian orang yang sudah biasa, ya biasa. Kalau yang belum ya yang sudah kita bisa lah, ucapan tasbih atau kemudian ucapan kalimat istighfar. Itu yang hendaknya kita perbanyak. Maka kalau sudah kita berusaha untuk memperbanyak kalimat-kalimat istighfar, kalimat-kalimat tasbih, berarti kita menjaga di akhir-akhir usia kita, kita ingin banyak menambah kebaikan. Kalau sudah banyak menambah kebaikan, maka berharap kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan mempersembahkan usia terakhir dengan usia terbaik, dengan mempersembahkan amal-amal terakhir adalah amal yang terbaik. Nah, itu yang kemudian kita usaha. Kalau kemudian kita menyebutkan dulu saya orang baik, kalau dulu bukan sekarang, bukan di penghujung usia, ya kebaikan itu akan habis dengan keburukan yang kita lakukan di akhir usia. Maka jangan cerita tentang dulu baik kita, jangan cerita tentang dulu bagaimana rajin kita, tapi berusahalah sekarang untuk menjadi tetap baik, sekarang untuk kemudian tetap untuk menjadi beramal baik, bukan dulunya. Jadi kalau cerita dulu tentang jahatnya itu tidak ada masalah, tapi sekarangnya itu sudah menjadi baik. Jangan dulu jahat sampai sekarang juga tetap jahat. Jadi yang lalu biarlah berlalu. Bagaimana menutup bagian dari usia yang Allah berikan kepada kita untuk menambah amal-amal baik. Dulu Allah tutup. Makanya Allah sebut, ya ibna Adam lau balaghat dzunubuka ananas sama, wahai anak cucu Adam, kalau seandainya engkau punya dosa lalu dosamu itu ditumpuk tembus ke langit, fastaghfartani, lalu engkau datang kepadaku meminta ampun, kata Allah, ghafartu, aku akan ampuni engkau, wala ubali, dan aku tidak akan pernah tengok bagaimana masa lalu. Nah, itu tentang bagaimana orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam bab ini hadis yang pertama dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'dzarallah illam ri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sana. Maka hadis Rasulullah ini, Allah tidak menerima dalih. Dalih itu apa? Alasan. Allah tidak menerima alasan seseorang yang Allah panjangkan usianya sampai 60 tahun. Jadi kalau sudah Allah panjangkan 60 tahun, lalu kemudian dia memberikan alasan kepada Allah dia tidak baik sampai 60 tahun, meninggal dalam keadaan tidak baik, lalu ketika Allah Subhanahu wa taala tanya, dia beralasan A, beralasan B, beralasan C, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dalih dan alasan itu. Maka mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawaban apa yang kita buat, ini kan Allah Subhanahu wa taala akan tanya. Di antara yang Allah tanya, azalamaka kitabati, apakah malaikat yang aku tugaskan untuk mencatat amal-amalmu telah menzolimi kalian? Ada tidak catatan yang tidak tercatat? Ada tidak catatan yang seharusnya tidak tapi kemudian dicatat oleh malaikat? Lalu saat orang-orang ditanya di pengadilan Allah, mereka akan menjawab, la ya Rabb, tidak wahai Tuhan kami. Tidak wahai Tuhan kami. Maknanya bahwa orang di pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu ya hanya tunduk. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala tanya, alaka uzrun, apakah engkau punya uzur? Kenapa kemudian ada catatan seperti ini di catatan buku malaikat? Contoh, umpamanya absen sholat, lalu kemudian ada di antara 5 waktu itu dia tidak datang. Lalu Allah tanya, apakah ini betul yang dicatat malaikat? Betul wahai Tuhan. Lalu kemudian Allah tanya,
Apakah engkau punya uzur? Kenapa dalam salah satu catatan ini engkau tidak datang? Maka ada namanya a'dzaru sholatil jamaah, uzur-uzur yang memperbolehkan seseorang tidak melaksanakan sholat secara berjamaah. Apa diantaranya? Selain sakit itu adalah al-matar al-ghazir. Saat turun hujan deras itu termasuk uzur orang tidak sholat berjamaah. Artinya kalau dia tidak sholat berjamaah pergi ke masjid, saat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala tanya, waktu itu hujan deras wahai Allah, berarti Allah terima uzurnya. Allah terima uzurnya. Tapi ada uzur-uzur yang dibuat-buat yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala akan terima kalau kemudian orang itu sudah sampai di usia 60 tahun. Nah itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terima lagi. Kalau sebelum balik jelas Allah tak minta pertanggungjawaban. Sejak balik itulah Allah minta pertanggungjawaban. Maka kalau kita sudah sampai 60 tahun, Allah tidak akan menerima lagi dalih seseorang ketika orang itu Allah panjangkan usianya sampai di usia 60 tahun. Nah ini kan berarti hadis yang mengajarkan kepada kita panjangnya usia itu 60 tahun, berusaha di menjelang 60 tahun atau lebih dari 60 tahun itu banyak-banyaklah melakukan kebaikan, diantaranya banyak-banyak mengucapkan tasbih, banyak-banyak mengucapkan kalimat istighfar. Maka ketika tidak la ya Rabb, tidak wahai Tuhan kami tidak punya alasan apa-apa. Lalu kemudian setelah itu ada tipikal orang yang kemudian tidak seperti tipikal yang pertama ini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tanya, dia memberikan banyak alasan. Memberikan banyak alasan A, banyak alasan B, dan ketika itu semakin banyak pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu disebut dengan hisab munaqasah. Kalau yang tadi itu namanya hisab yasirah, hisab yang mudah. Hisab yang mudah ini hanya Allah tanya beberapa saja, lalu kemudian semuanya diakui iya. Karena tak mungkin yang Allah tanya itu bukan sesuatu yang tidak dilakukan. Maka orang yang Allah hisab dengan mudah itu ketika dia mengatakan iya, lalu kemudian ketika dia sudah mengatakan iya, kata Allah, engkau masih punya kebaikan dan kebaikanmu mengalahkan keburukan yang engkau lakukan. Ini hisab yang mudah. Tapi ada hisab yang payah yang disebut dengan hisab munaqasah. Mungkin pernah saya sampaikan. Hisab munaqasah itu apa istilah kita sekarang? Bapak Ibu kalau untuk mendapatkan gelar strata 1 itu kan buat skripsi. Buat skripsinya itu payah atau susah Bapak Ibu? Yang masih ingat? Dicoret 1 kali, dicoret 2 kali, dicoret 3 kali, sampai beberapa kali, ternyata tak selesai-selesai juga. Ini baru menulisnya ini, belum nanti disidangkan. Disidangkan, diuji oleh beberapa dosen. Wah, lalu kemudian babak belurlah kita di dalam itu. Wah, ditanya A, ditanya B, sampai titik koma pun ditanya. Coba bayangkan. Sampai titik koma pun ditanya, ini salah, ini salah. Begitu juga orang yang nanti Allah hisab, sampai sekecil apapun yang dia buat Allah akan tanya. Allah akan tanya. Kenapa sampai sekecil apapun Allah tanya? Mereka mengeluarkan dalih-dalihnya, alasan-alasannya, dia cari sejuta cara untuk mengatakan bahwa itu bukan kesalahannya. Allah ikuti saja sampai Allah tanya hal-hal yang kecil. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Allah tanya sampai hal yang kecil, kira-kira kapan kita selesai diaudit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut man husiba udziba. Orang yang dihisab oleh Allah dengan model hisab yang munaqasah tadi, maka Allah akan mengazabnya. Allah akan mengazabnya. Jadi di antara hisab yang mengantarkan dengan hisab itu orang Allah azab bagaimana? Hisab yang payah itu tadi. Maka doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, Rabbi hasibni hisaban yasira. Wahai Tuhan kami, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semua Allah tanya, tak tahulah. Sedangkan yang kita lakukan 1 hari saja, mungkin kita sudah tak bisa menjawabnya. Sudah banyak yang lupa. Sudah banyak yang lupa. Apalagi kemudian sampai 1 pekan sebelumnya, 1 bulan sebelumnya. Mungkin yang terkenang di memori kita itu yang paling menyenangkan dan yang paling memahitkan. Itu yang paling terkenang ini. Biasanya orang Bapak Ibu, yang paling selalu diingat itu yang paling kita senang atau kemudian yang paling pahit dalam kehidupan kita. Itu orang biasanya selalu ingat. Selalu ingat. Kalau kemudian yang senang-senangnya biasa-biasa, itu orang biasanya sering lupa. Orang itu sering lupa. Maka yang paling dia ingat yang paling menyenangkan atau kemudian yang paling pahit. Kalau berbicara yang paling menyenangkan yang pernah kita lewati, sebiasanya tidak akan pernah punya pengaruh yang kemudian diingat oleh anak kita kalau kita bercerita kepada mereka.
Tapi kalau kemudian kita bercerita tentang pahit yang pernah kita lewati, ini kadang anak penasaran, kenapa kok bisa pahit sementara dia hidup dengan ayahnya, dia hidup dengan ibunya, tak pernah merasakan pahit seperti yang dahulu dialami oleh ayahnya atau kemudian pernah dialami oleh ibunya. Maka Bapak Ibu, jangan hanya sekedar bercerita tentang yang manis-manis kepada anak kita, ceritakan juga kepada mereka tentang yang pahit-pahit. Sampai bagaimana pahitnya perjuangan Rasulullah SAW untuk umatnya. Ini kita ceritakan. Apalagi kepada anak perempuan. Itu penting menceritakan masa-masa ketika dahulu Bapak Ibu pernah mengalami hal-hal yang pahit di dalam hidup. Hal-hal yang pahit di dalam hidup ini kan macam-macam, tak semuanya sama. Saya kalau pulang ke kampung, saya lewat sekolah SD saya dahulu. Lalu kemudian biasanya saya berhenti sejenak. Lalu kemudian saya tunjukkan ke anak-anak saya, dahulu ayah sekolah di sini. Dari rumah sampai ke sini nak, dulu itu jalan kaki. Kalau pas musim banjir nah itu kan, ayah pakai baju dua, yang satu seragam masuk dalam plastik, kemudian baju yang luar itu ya baju untuk melewati banjir. Dan ketemu beberapa tempat yang kemudian dalamnya biasanya sampai ke dada. Wah, itu akan ketemu. Jadi pergi sekolah itu harus pakai tongkat. Bukan karena usia tua pakai tongkat, karena memang harus melewati tempat yang kemudian penuh dengan genangan air. Diceritakan. Sampai sekolah nanti sudahlah basah-basah dan sepatu itu awet. Kenapa awet? Kalau musim banjir 3 bulan itu sepatu tak pernah dipakai, makanya awet, diceritakan. Lalu kemudian ternyata cerita itu menarik dan sangat diingat betul. Kalau pas lewat lagi, oh ini sekolah ayah dulu ya, yang ayah dari rumah jalan kaki dan kemudian seterusnya. Itu ternyata penting untuk menceritakan sesuatu-sesuatu yang pernah pahit yang kita lewati di dalam hidup. Maka kiai saya dahulu, Bapak Ibu, anak-anak beliau 7 itu satu di antara 7 anak yang pernah melewati masa sulit dalam hidupnya, itu anak yang keempat. Anak yang keempat itu kiai sampai bercerita, dahulu di anak yang keempat ini, untuk beras dimasak siang itu harus pinjam dengan tetangga. Untuk ini masak siang itu harus pinjam dengan tetangga. Ini artinya masa pahit yang pernah dilewati. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami masa yang sama. Tentu perjalanan Bapak Ibu tak sepertilah sekarang yang sedang kita rasakan. Maka ada beberapa hal pengalaman pahit itu perlu kita cerita. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala bantu kita keluar dari pengalaman pahit kita, sampailah kemudian kita sampai usia sekarang, Allah mudahkan kita memenuhi panggilan Allah, itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Maka cara mensyukuri untuk mengisi akhir usia, untuk memberikan amal terbaik di penghujung usia kita, ya banyak-banyaklah melakukan kebaikan. Dan di antara kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, setelah Allah memberikan pertolongan, banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak beristighfar. Jadi tasbih berapa? Ya sebanyak-banyaknya lah. Istighfar ya juga sebanyak-banyaknya, semampu kita. Semakin banyak ya semakin baik. Itu untuk melakukan beberapa hal yang baik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kesempatan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita itu adalah kesempatan yang Allah menginginkan kita untuk menambah amal kebaikan kita. Bukan hanya Allah berikan begitu saja secara cuma-cuma. Allah ingin kita bisa menambah kebaikan kita. Bisa jadi orang-orang yang telah mendahului kita itu adalah orang-orang yang amalnya sudah cukup menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan usia panjang, ini bisa jadi bahwa belum cukup persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung ketika termasuk orang-orang yang Allah bantu untuk bisa melakukan kebaikan di penghujung usia. Inilah anjuran untuk memperbanyak melakukan amal baik, menambah amal-amal baik di akhir-akhir usia, yang sudah ditulis oleh Imam Nawawi, dan hadis yang pertama sudah kita bacakan pada pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan dari hadis yang kita bacakan pada pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, jika ada dipersilahkan. Silakan Pak.